Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online chess.com Global Championship 2022 sudah memasuki partai puncak kawan, partai final, mempertemukan Wesley So versus Nihal Sarin. Setelah sebelumnya Wesley So menyingkirkan Nakamura di semifinal dengan skor 5-3 kawan, sedangkan Nihal Sarin ini berhasil menyingkirkan Anish Giri di permainan Armageddon dengan skor 5-4. Dan sudah memainkan matchday pertama babak final semalam kawan, dan sementara di matchday pertama ini Wesley So unggul dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Nihal Sarin masih mempunyai kesempatan kawan di matchday kedua, kita lihat saja nanti malam atau nanti dini hari. Tapi terlebih dahulu seperti biasanya kita akan ulas satu partai kawan, yaitu gamenya Wesley So versus Nihal Sarin pada game pertama. Pada game pertama, Wesley So sangat meyakinkan kawan, langsung mengobrak-abrik pertahanan Nihal Sarin. Mereka bermain dengan Petrov defense variasi klasikal. Saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah di awal pembukaan, sudah sangat sering kita lihat kawan tujuan setiap langkah di awal pembukaan seperti ini. Dan di sini Wesley So langsung rokade di langkah ketujuhnya, seperti biasa gajah E7, benteng E1, rokade, kuda B berkembang ke D2. Dan pilihan utamanya untuk menolak pertukaran kuda ini kawan, yang paling banyak mundur ke petak D6, akan memberikan keuntungan bagi putih kawan jika melakukan pertukaran semacam ini. Di sini gajah akan pukul gajah kawan, dan mungkin kalian akan menyelamatkan diri dengan pukul kuda F3, akan tetap memberikan keuntungan. Posisi perwira putih dengan sepasang gajah ini kawan akan menguntungkan bagi putih. Jadi kuda mundur ke petak D6 terlebih dahulu, membuka tantangan pertukaran gajah terang. Ditolak dengan langkah kuda mundur ke F1. Kalau kalian melakukan pertukaran, tak ada masalah di posisi ini bagi putih. Bagi hitam juga tak ada masalah kawan. Tantangan pertukaran ditolak, manuver dengan kuda F1 terlebih dahulu, pion C6 kawan, dan gajah F4. Sikat kuda terus mendapatkan gajah terang. Oleh karena itu, Nihal Sarin langsung ambil gajah D3. Langkah-langkah seperti ini kawan cukup standar, masih banyak game-game terdahulu memainkan langkah-langkah seperti ini. Jadi tidak ada yang aneh di posisi seperti ini. Bahkan kuda A6 ini yang dimainkan oleh Nihal Sarin, di game-game terdahulu juga ada yang memainkannya. Bahkan di game pertama antara Hikaru Nakamura versus Jan-Christophe Duda di quarter final juga memainkan langkah-langkah seperti ini kawan. Jika pada saat itu kawan Hikaru Nakamura melanjutkan dengan pion H4 dan dibalas dengan langkah kuda ke petak C7. Tapi tidak kali ini oleh Wesley So memainkan dengan langkah kuda ke petak E3. Langkah ini masih ada beberapa game yang memainkan di game-game terdahulu. Kuda C7, barulah pion B3 ini merupakan langkah baru yang dimainkan oleh Wesley So di langkah ke-14 ini kawan. Terlihat tujuannya kontrol peta C4 atau untuk memberikan dukungan bagi pion C4-nya bertarung kawan. Dan dilanjut dengan langkah kuda E6 serang gajah. Gajah bergerak ke pusat ke peta E5, diusir lagi dengan pion F6. Di sini ada dua pilihan terbaik kawan, yaitu sikat kuda atau mundur ke peta G3. Wesley So mempertahankan gajahnya, tidak ingin kehilangan gajah, ditarik mundur ke G3. Kuda kembali ke C7, dan di sini pion C4 tantang Wesley So. Ditolak kawan dengan menteri berkembang naik ke petak D7, segera mengkoneksikan kedua benteng, dan persiapan juga benteng-benteng ini bergerak ke pusat kawan, ke lajur D ataupun langsung nanti ke lajur E. Di sini didahului oleh Wesley So, segera menumpuk bentengnya kawan. Benteng naik ke E2, benteng F ke E8 terlebih dahulu, dan Wesley So langsung menumpuk bentengnya di lajur E. Gajah ditarik mundur ke F8 untuk membuka segera akses bagi bentengnya bertarung. Kalau kuda ini bergerak membuka posisi lajur E, ya kemungkinan akan terjadi baku hantam yang akan didahului oleh Nihal Sarin. Terlebih dahulu di sini pion H4 dipilih oleh Wesley So terlebih dahulu. Benteng A ke D8 dan pion tetap didorong ke H5, menteri ke F7 incar pion. Dibiarkan saja oleh Wesley So, dia bermain dengan pion A4. Setelah mencoba ekspansi pion sayap raja, kali ini mencoba mengimbangi atau mencoba ekspansi pion sayap menteri kawan, membuat langkah pengorbanan pion. Ditolak dengan pion A6. Seumpama diterima bahaya kawan, ini adalah langkah blunder.
Karena pion C4 akan usir kuda, dan coba lihat gajah ini juga incar kuda yang ada di peta C7. Kalian sudah tidak bisa berkoneksi semacam ini karena di sini sudah ada pion. Oleh karena itulah tadi kawan, maksud pion A4 ini mencoba membuat jebakan. Tentu Grandmaster semacam Nihal Sarin tidak akan tergoda oleh pion Bahenol yang menggoda ini kawan. Ya, kerugian bagi hitam nanti akan kehilangan perwira. Oleh karena itu pion A6 terlebih dahulu. Di sini kuda ke H4. Tetap kawan, merelakan pionnya, ancamannya masih sama. Dan Nihal Sarin melakukan pertukaran membuka lajur D bagi bentengnya kawan. Pion D pukul pion C4. Diambil balik oleh pion B. Barulah sekarang kuda ini bergerak ke peta E6 untuk menghindari ancaman itu. Dan mungkin persiapan ambil pion H5 di langkah berikutnya. Terlebih dahulu pion C5. Kuda mundur ke peta C8. Inilah langkah pertama yang tidak presisi dari Nihal Sarin. Terbilang langkah ini juga bisa disebut langkah kesalahan kawan, atau bahkan juga langkah blunder. Tapi memang cukup logis kawan, saat ada serangan pion, kuda ini harus menghindar menurut kita. Tapi menurut Stockfish ada jalan terbaik kawan daripada mundur ke peta C8 dengan langkah pengorbanan. Yaitu dengan langkah kuda ini ditempatkan di peta E4 kawan. Membuat langkah pengorbanan untuk disikat oleh menteri. Diambil oleh menteri, kuda akan ambil pion D4 dengan discover attack pada menteri putih kawan. Dan di sini kuda juga akan hantam benteng E2. Menteri mungkin akan bergerak ke peta G4. Terserah, kalau mundur ke peta B1 ya tidak ada keuntungan juga. Yang paling kuat menurut Stockfish adalah menteri bergerak ke peta G4 ini. Kuda ambil benteng, skak, diambil balik oleh benteng, gajah ambil pion C5. Kalau dihitung-hitung secara materi, ya di sini hitam untung 1 poin kawan dari pengorbanan kudanya tadi, juga melakukan pertukaran kuda lainnya tadi kawan, pukul benteng yang ada di peta E2 dan mendapatkan 2 pion putih. Tapi jumlah perwira putih sudah unggul 1 perwira kawan. Apapun masih bisa terjadi, apalagi ini adalah permainan rapid kawan. Secara posisi mungkin bagus putih di sini kawan, cukup aktif. Kudanya juga siap bergerak nanti ke peta F5, mungkin menantang pertukaran benteng sekali lagi dan seterusnya. Walaupun juga cukup mengerikan adanya 3 pion melawan 1 pion di sisi menteri ini kawan. Apapun masih bisa terjadi, apalagi dalam permainan cepat. Sangat natural, Nihal Sarin tadi tidak mengorbankan kuda di peta E4, menarik mundur kudanya ke C8, dimanfaatkan Wesleso dengan kuda E lompat ke peta F5, membuka lajur E bagi kedua bentengnya kawan, juga persiapan menekan peta G7, diikuti langkah menteri mungkin nanti bergerak ke peta-peta ini memberikan pressure di sini. Kuda juga bisa melakukan skak garbuan nanti, perlu diperhatikan ini juga kawan. Dan Nihal Sarin pada posisi ini ambil pion C5. Tentu saja tidak akan berani diambil oleh pion, menterinya bisa tewas. Menteri ke F3 dan terjadi pertukaran benteng didahului oleh Nihal Sarin. Tidak diambil balik oleh benteng kawan, tapi diambil balik dengan menteri terlebih dahulu. Kalau diambil balik dengan benteng juga tak ada masalah, kemungkinan pion G5 ini akan dimainkan oleh hitam kawan, tak ada masalah juga. Diambil balik oleh menteri pilihan Wesleso, tapi tidak melanjutkan dengan pion G5 seperti yang saya tunjukkan, cukup berbeda kawan. Di sini kuda ambil pion A4, lanjut Nihal Sarin untuk membebaskan jalur pion di sayap menteri ini kawan. Cukup materialistis pada posisi ini kawan. Langkah terkuat pada posisi ini adalah menantang pertukaran menteri kawan sesegera mungkin. Tapi memilih untuk ambil materi di peta A4 dan menteri ke peta G4. Cukup serius kawan, ancaman skak garbuan di sini. Oleh karena itu menteri bergerak ke peta D7 dan tidak dengan kuda melakukan skak di sini kawan, tapi memilih jalan pengorbanan kuda G6. Langkah brilian dari Wesleso. Dan pengorbanan diterima kawan, pion H pukul kuda G6 diambil balik oleh pion H. Menteri siap bergerak, ancaman skakmat di langkah berikutnya kawan. Seumpama kuda ini ditolak pengorbanannya, apabila kalian membuat langkah seperti anggap saja kuda ke peta E7 kawan, ataupun terserah mau kuda yang lain, mau benteng terserah kawan. Di sini kuda akan ke peta H6 skak dan raja sudah tidak bisa lari, memaksa pion ambil kuda ini, kuda pukul kuda open skak double skak. Memaksa raja akan bergeser mungkin ke peta F8 dan bisa dilanjut dengan langkah menteri ke peta G8 skak.
raja ke E8 dan di sini kuda ke petak F5 skak. Sudah tidak ada cara lain kawan untuk blokadenya dengan menteri. Mau kemana menteri? Ke sini saja biar raja bisa bergerak. Ya disikat saja kawan menteri ini dengan menteri. Tetap berikutnya tetap skak mat kawan. Entah variasi apa yang kalian pilih pada posisi ini saat raja hitam ini sudah dikejar-kejar. Ancamannya tetap skak mat kawan. Sulit untuk menghindari skak mat. Tapi terkadang Wisleso ini juga repot. Kadang dalam permain cepat 2 langkah skak mat sudah terlewatkan. Tapi ini adalah engine kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi pengorbanan kuda tadi diterima, diambil balik. Dan untuk mengantisipasi ancaman skak mat ini, kuda bergerak ke petak E7 untuk menantang pertukaran kuda kawan, eliminasi kuda ini. Tapi didahului oleh Wisleso, langsung disikat dengan benteng. Diambil balik oleh menteri, oleh Nihalsarin, menyerahkan menterinya kawan. Seumpama diambil balik oleh gajah. Di sini kawan ada poin penting bagi menteri bergerak apakah ke petak H5 ataupun ke petak H3. Ada perbedaannya. Yang paling bagus adalah ke petak H3 untuk berada di diagonal ini kawan, tetap berada di diagonal ini. Dan untuk mengantisipasi ancaman skak mat, menteri harus bergerak ke petak E6. Jika ada skak di sini nanti terus diikuti dengan menteri ke petak H8 yang akan diblokade di petak G8 oleh menteri. Itulah tujuan menteri ke petak E6. Tapi karena kalian menteri bergerak ke petak H3 tetap berada di diagonal ini, kalian bisa melanjutkan kuda sikat gajah skak. Dan kalian bisa mendapatkan menteri kawan. Ya disikat saja bang kudanya bang, kan beres. Beres kawan, cuma raja hitam juga akan beres sesegera mungkin. Skak mat. Oleh karena itu pada posisi ini ya raja akan bergerak ke petak ini kawan. Tapi juga akan tewas menteri hitam. Dan ancaman skak mat pun juga akan terjadi. Bedanya di sini tadi, kalau menteri ini bergerak ke petak H5, bedanya di sini kawan. Kalian sudah tidak bisa melakukan ancaman skak mat yang lebih cepat kawan. Kalau di sini kalian melakukan skak di sini kawan, ya raja bergeser. Kalau kalian melakukan skak lagi langkah blunder, menteri akan bergerak, hitam bisa menang. Kalian bisa hantam pion ini dengan kuda ancam menteri. Dan barulah di langkah berikutnya bisa eksekusi. Ya, kemungkinan menteri akan mundur ke petak G8. Dan di sini kalian bisa mengorbankan kuda lagi kawan. Skak. Diambil oleh menteri terserah atau raja bergeser. Menteri akan tewas kawan. Ya diambil saja oleh menteri. Tapi pion ini juga bisa melenggang kawan. Skak. Terserah mau bergeser kawan. Kalau bergeser ya pion tetap promosi dan seterusnya. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Nihalsarin langsung menyerahkan menterinya kawan. Diambil balik oleh gajah dan Wisleso mengakhiri permainan dengan menteri ke petak E6 skak. Di langkah ke-34 ini kontrol waktu juga sudah mulai mepet. Nihalsarin menyerah kawan. Ancamannya 3 langkah berikutnya skak mat. Sudah sangat jelas terlihat kawan. Kalau bergerak ke sini ya 1 langkah skak mat. Kalau bergerak ke sini raja ya menteri H3 skak. Raja bergeser. Menteri bergerak ke petak H7. Raja bergeser. Menteri G8 skak mat. Oleh karena itu, menteri ke petak E6 ini sudah membuat menyerah Nihalsarin. Nihalsarin masih mempunyai kesempatan di matchday kedua kawan, seperti halnya saat menghadapi Samsevian. Di matchday pertama, Nihalsarin sempat tertinggal. Di matchday kedua, membalikkan keadaan dan lolos ke semifinal. Akhirnya juga mengalahkan Anish-Giri di semifinal. Kita tunggu saja nanti malam matchday keduanya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.